Ya, tes. Oke, kali ini saya akan review ya tentang laptop karena banyak sekali laptop yang digunakan untuk gaming dan sering overheat yaitu panas berlebihan sehingga si laptopnya itu akan mudah rusak dikarenakan eh, keseringan terkena panas overheat bagian IC chipset atau semacam dioda atau T-core ya, V-core ya, semacam tegangan-tegangannya itu akan mudah sekali short diakibatkan panas berlebihan dikarenakan bermain game karena game itu menguras CPU dan GPU ya. Jadi solusi yang terbaik kita mencari control fan ya. Ini adalah laptop Lenovo ya. Lenovo untuk spesifikasinya saya akan kasih tahu ini khusus untuk kalian yang ingin bermain game ya dan spesifikasinya seperti ini. Ini Lenovo P50, P51 sama ya sampai P52 yaitu i7 Gen 6 dengan storage ini nggak perlu lah ini. Tapi yang kalian perlu itu RAM-nya setidaknya untuk bermain game itu minimal 8 GB dan untuk prosesornya i5 lah udah cukup Gen 4 ke atas. Kalau yang standarnya Gen 7 supaya kita bisa bermain game yang agak beratan sedikit. Ya, tidak terlalu berat, cuman agak beratan sedikit. Dan untuk PGA-nya biasanya yang untuk gaming itu ya panas biasanya. Seperti saya PGA-nya yang lumayan panas ya karena PGA-PGA yang memiliki power konsumsi atau core yang lumayan tinggi itu biasanya mengakibatkan si board di laptop itu mudah panas. Seperti ini Quadro M1000M, memori seatnya seperti inilah 2 GB DDR5, ini lumayan panas. Ditambah prosesor i7 ya berbedalah sama i3 jauh sekali untuk konsumsi daya dan overhead seperti itunya. Jadi wajib kita itu mendownload software ya yang bernama software itu tidak sembarangan karena tidak semua laptop itu beda sama komputer. Kalau komputer pakai MSI Afterburner sudah cukup ya ini. Tapi kalau di laptop di sini nggak ada pengaturan pan kosong ya. Emang tidak bisa semua laptop tidak bisa di MSI Afterburner. Jadi menggunakan software lain juga tidak bisa kecuali software mod. Dan software mod itu adanya di sini di pembuatnya developernya namanya developer ini nih. Ini untuk Lenovo, untuk HP, untuk Acer ada di sini semuanya. Namun kita harus apa namanya ini belum ya. Harus bisa memilih softwarenya untuk kebutuhan laptop apa seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Saya contohkan saya menggunakan laptop P51 ya. Oke, P52 ini sama juga ya. Namun di sini kita akan menggunakan software yang dimana software ini bekerja sempurna. Yaitu kalian wajib ini install yang namanya TV Core. Ya untuk Acer, HP segala macam laptop wajib install ini. TV Core download. Nah, ini. Sudah kalian download, kalian tinggal cari untuk apa namanya? Untuk situsnya saya akan ini dulu ya untuk situsnya karena kita memilih situs. Jadi kita akan lihat dulu situsnya. Ini kayaknya bukan ini sih. History. Kita akan cari history. Kayaknya bukan ini. Nah, ini. Dikarenakan ini saya menggunakan laptop yang dual fan ya. Dual fan itu laptop tidak semua support di fan 1. Jadi kalian harus kliknya yang dual fan yang seperti ini, dual fan. Tapi kalau misalkan kalian
menggunakan laptop yang satu pan Yeah, seperti itu. in this tutorial, I'll be showing Kita you akan how coba. to control the ThinkPad Jangan. fans with DB Fan Control 2. Kita akan coba yang mana ya kan? Nah, ini. Kita akan masuk ke situsnya dulu karena situsnya itu agak susah ya. Kita harus mencari-cari dulu ya ini. Seperti ini. Situsnya saya akan cari dulu. Nah, di sini. Oke. Nanti saya akan kopikan ya di sana di YouTube untuk saya update. Oke, di sini kita bisa cari ini situs resminya. Kita bisa cari di sini. Ya, oke. Untuk generasi T420 itu menggunakan satu pan ya. Jadi pannya itu hanya di prosesor biasanya dekat prosesor. Jadi pannya itu sebelah kiri ya. Tapi kalau ada dual pan biasanya tipe P51, P52, P50 itu dual pan itu beda lagi dan tidak support biasanya black screen ya. Jadi jangan ya di sini ada generasi T2, di sini ada juga ya TXX. Pokoknya seri T ini support ya pakai P063 di sini juga. Untuk P520 di sini, nah ini untuk P550, P50, P51, P52 ya. Tapi P50 sama P51 itu semuanya sama ya. Tapi kalau sudah P52 biasanya berbeda lagi, walaupun sama-sama dual pan, jadi kalian tidak boleh menggunakan software yang untuk P50, P51 ya. Jadi untuk P50, P51 tinggal klik di sini. Ini khusus kalian yang menggunakan laptop seperti saya ya. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan di sini. Kalian wajib baca dulu, jangan download langsung install karena ini berbahaya sekali ya di sini. Oke. Pokoknya baca terus baca di sini. Ini di sini ada di pembuat resminya, developernya bahwa ThinkPad 50 ya, P50 sama P51 juga sama ya. Oke. Ini harus menggunakan 2,15B yang rilisnya karena fan controlnya itu sudah apa namanya sudah sempurna ya dari kerusakan dari jelek lah dari apa namanya tidak support kan kalau kita berbeda installnya itu tidak support jadi pannya itu acak adul kadang yang sebelah kiri yang apa namanya yang kencang sebelah kanan tidak kencang-kencang jadi berbahaya sekali ketika panasnya berlebihan tetap untuk sebelah kanan itu tidak berputar baik sehingga jangan ya jadi kalau pakai 2.1.5B ini akan sangat rekomendasi kiri kanannya itu akan sempurna katanya. Nah, untuk karena itu kita cari versi 2 berapa 21.5. Jangan versi 239 ini black screen ya. Saya sudah coba ternyata black screen dan ada juga yang untuk P52, P53 saya coba bisa cuman hanya satu yang kencangnya sedangkan yang kanan tidak ya. Untuk T420 udah rilis, untuk HP Acer juga banyak udah work ya, udah rilis ya. Nah, kita akan cari gimana cara mencarinya. Di sini ada namanya Lastes ya. Jadi jangan download di sini, banyak yang salah ya. Jangan download di sini. Ini ya hanya untuk developer yang ini modif ya, untuk modif. Kita carinya di sini yang rilis. Jadi versinya jangan salah, versi berapa tadi? 42 ya, titik 1 5B ya. Nah, ini. Jadi kita klik yang ini. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa P50, P51 ini sangat rekomendasi dan full. Sangat mantap sekali. Ini banyak sekali ini. Wow.
Jadi aman sekali. Sesudah kalian download ya, saya sudah mendownloadnya, kalian install aja. Seperti biasa untuk instalasinya kalian install dulu yang saya tadi sebutkan ya. Harus drivernya TPC Port yang ini. Drivernya harus diinstal untuk semuanya. Dan ini yang punya saya ya ini. Ini yang punya saya karena sudah saya hapus ya. Oke. Dan saya pindahkan ke drive C ya. Ini seperti inilah penampakannya. Oke. Ya, seperti ini. Oke, untuk bermain game PES, saya pernah coba tanpa pan kontrol ini suhunya 86-an Celcius dan sangat panas sekali sehingga ininya nggak aktif apa namanya keyboardnya jadi rusak ya karena kepanasan yang luar biasa sering terkena panas keyboardnya ada yang tidak aktif ya antara key W dan E seperti itu tidak aktif seperti ini saya ketik key W itu tidak aktif yang lainnya aktif situ seperti ini karena panas yang berlebihan karena saya sering game PES ya mainkan game PES 2021 PES 2026 yang sekarang ya seperti itu berbahaya sekali kalau panas makanya dengan pan ini kita akan coba ya dengan pan ini nah oke kita runingkannya run administrator saya lupa ya oh sudah ini katanya sudah oh iya di pemberitahunya sudah dibuka ya ini oke seperti ini jadi penampakannya seperti ini lalu gimana kita langsung melod ya pan dengan sangat tinggi ini termasuknya 1 sampai 7 ya kalau pakai smart ini berfungsi sekali sangat bagus tapi kalau BIOS ini agak jelekan ya jadi BIOS itu walaupun 65 Celcius 70 itu pan ininya agak kurang di P51 ya, jelek sekali. Tapi kalau sebelum panas kita menggunakan manual, nah ini kan 53 Celcius ya. Ini belum diapa-apakan 53 Celcius seperti ini. Tapi kita akan lihat seberapa derajat Celcius ketika kita mengaktifkan 7 ya. Untuk pannya tidak terlalu bising, enak sekali, tapi kita akan lihat sekali ya perubahan. Nah, ini terus akan apa namanya kita akan ininya di ini aja di X, walaupun di X ini tetap berjalan di layar belakang ya. Jadi kita untuk kontrolnya seperti ini. Tadi 50 Celcius, kita diamkan dulu 3 menitan atau 2 menit. Jadi kalau tidak digunakan ini 55-an, 56, kadang 60 Celcius walaupun tidak digunakan ketika digunakan bermain game itu akan tembus 80-90-an. Nah, sekarang 44 ya, CPU-nya ini masih 50-an. Kita akan terus sebelumnya ya, sebelum kita bermain game, kita aktifkan ini, kita diamkan dulu sampai si suhu prosesornya benar-benar menginjak 40-an ya. Oke, kita akan coba diamkan dulu. Untuk GPU-nya sudah turun ya dari 50-an 43. Ini panas banget. Oke. Sangat panas banget ya, mengeluarkan udara panas. Jadi kita bisa dikontrol di sini. Untuk kekuatan PGA-nya supaya terlihat jelas pakai GPU Z jangan CPU Z supaya di GPU Z itu bisa kita lihat sensor ya, sensornya seperti ini. Untuk GPU-nya sudah turun drastis ya, 43. CPU-nya masih ya. CPU-nya jadi turun 48 ya, 49 tadi dari 58, 55 sekarang 49 dari 49 itu pasti akan turun lagi ya terus. Jadi setidaknya 3 menitan lah kalian tunggu untuk kita bermain game supaya gini kan cara kerja yang bagus itu ketika prosesor dan GPU atau PGA itu rendah di posisi 40 Celcius misalkan pan sudah kencang
itu akan lebih baik ketika kita memainkan game di saat suhu lagi tinggi. Oke, karena ketika suhu 40 Celcius, pannya lumayan kencang ya. Ketika kita bermain game itu akan sangat rekomendasi banget untuk tidak suhu itu naik drastis. Jadi suhunya itu tidak banyak lonjakan yang sangat tidak rekomendasi lah. Lonjakannya itu jadi dari 50 itu akan jadi 60 70-an. Oke. Dari 60 karena udah panas terlebih dahulu kita mainkan. Jadi kita biarkan dulu aja. Setidaknya GPU lah ini yang kita mengurasnya GPU ini yang paling berbahaya itu di GPU ya. Karena kebanyakan yang matot itu prosesor yang matot itu di laptop itu kebanyakan VGA-nya yang dikasih gaming. Karena VGA itu 100% menguras grafik ya ini. Kalau CPU biarkan saja. Ini CPU-nya sudah terlalu dingin kalau segini. Tapi VGA ya wajib 40-an lah. Tadi VGA itu 55, sedangkan ini 53, 54 kalau ini. Kita bermain game ya. Lanjut. Ini sudah kita mod di case-nya. Oke. Di grafik menunya. Ini yang updatean sekarang. Biasanya saya sampai 80-75an ya. Bermain game itu. Bermain game sebentar. Tembus ke 75-80. Jadi kita akan bermain di fan control dengan maksimal yaitu 7 ya. Berat. Oke, untuk suhunya bisa dilihat ya, GPU biasanya tembusnya ke 75, untuk CPU 85-an ya. Ini untuk bermain game 5 menitan atau 1 menit. Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect for the beautiful game. Temperatures are kind as well. No doubt playing a hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here. Surely this is the hot ticket going around in this neck of the woods. It surely must be. This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. Two high-profile, high-caliber teams. This is a welcome event for all these supporters. Well, on the face of it, Peter, we would appear to have a high-caliber meeting. Kita akan setting dulu grafiknya agak kerasan biar loadnya juga tinggi ya. Jadi kita akan menguras load. Ini sudah high ya. 85 90 coba ya, ini sudah high ya. Kita gunakan jalan yang agak lumayan berat ya. Ini juga crashnya yang bagus kita akan coba.
Oke, di high setting dengan resolusi skala 90%. Kita akan coba untuk suhunya berapa Celcius di kisaran target 70-an lah. Sudah bagus. Good evening wherever you are on this most pleasant evening. There has been a clamour to get inside the ground tonight for a much anticipated game. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way up to meet it. Good delivery, no joy. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Jadi Quadro Fernandes. M1000M itu bisa untuk gaming dan untuk render juga ya, emang dikhususkan untuk render, tapi bisa untuk gaming karena memiliki boss system yang benar. Boss system itu ya bagusnya untuk gaming, jadi bisa dua ya, enak kalau kalian untuk bermain game dan untuk kerja. Setidaknya pilih PGA Quadro yang bisa diajak bermain game, karena tidak semua Quadro itu bisa untuk bermain game. Now it's Morata. Out to the left it goes. Banyak yang saya review ya. Tapi dengan PGA laptop M1000M ini bagus sekali untuk gaming ya. Mantap sekali. Looking to break out here. Yamal. Nico Williams. Well, Peter, look how far up the fullbacks are getting now. This is really high. And constantly after the Biasanya ball, CPU-nya itu yeah, I think they're weighing up their options to see how long they can sustain this and suppress those wide opposition players. Can't get the better of his opposite number. Laptopnya itu panasnya, aduh, bukan main. More than happy to take the muscular approach. Well positioned. Williams is on his own, shoots, and another time! Managed to get it away. It's a carbon copy of the previous miss. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Pedri! Oh, and things were shaping up very nicely there after the little drop of the shoulder. He's managed to get himself offside. Camavinga just brushed off the ball there. Now it's Morata. That's surely a foul, free kick. That was mighty close. Some are shouting for a corner, but the referee says goal kick. Nico Williams. Morata. It's Morata! A great save, real class. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. Rodri. Now it's Fabian Ruiz. Shot a goal! Williams plays it backwards, and they'll try again. He's had a goal! Looking back on that, it was some save, and potentially a big moment for the keeper and his team. Valverde dinks one in. And the ball is out of Kita play. akan coba tes terus. Pokoknya posesornya itu
mudah sekali tembus ke 85-90-an ya. Alaba. Tapi Fernandes. dengan pan ini mudah-mudahan tidak tembus Bellingham. 80. Jadi kita terus aja. Morata. Hoists it high. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. Fernandes looking cross-field, changing the point of attack. Eder Militao. Camavinga. Fernandes. That's a throw. Fernandes. Great strength, too strong for his opponent. Rodri concedes a free kick for that. Camavinga. He is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. There's the end of the first half. Stay di 70-an ya. Have drawn blanks. Biasanya At baru 2 times, but it's menit not been a bad game by any sudah means. 85 Celsius ya. To look back on the first 45 minutes. Well, the goal attempts have come in thick and fast, but so far there's nothing to show for it. The question, that's a foul. Oh ya. Kayak plastik. Camavinga. Rodri looking to penetrate opposition lines. And it's played forward. Good ball, it's found its target. Bellingham. Alaba. Eder Militao. Valverde. Real Madrid keep the ball, but can't do anything meaningful with it. Morata has a pop! Tried the chip, but it wasn't his best. Well, chances like that need a delicate touch, and they're quite a tough skill. And he has been fouled there. Valverde. He's got away. Now it's Mbappe. Good challenge, he just stood firm. Regardless of the outcome, it is good to see someone running at the defence like that. Courtois sends that a long way. And he's straight offside. Ya, ini nggak bakalan tembus sampai 85-an lah kalau menurut saya. Alaba. Eder Militao. Fabian Ruiz gets it back. Real Madrid disappointing in the end there. They lack urgency. Looks to clip it forward. Good take, and he's had a look. Timely intervention. Tchouaméni did really well to intervene and dispel the growing danger. Shade too heavy, keeper can pick that up. Yamal. Played into space out wide. Header! No, not the best of headers. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Oke, aman lah pokoknya. Udah ya. Camavinga Keluar aja. goes long.
Bellingham gets on, shapes to shoot! It's in! Really outwitted one-on-one. Once more, he gets the better of the keeper. Well, he always had the measure of the keeper there. Such Ya, jadi penting sekali kalian menggunakan ini ya. Ya, ini seperti ini. Karena sangat adem sekali ke laptop tuh. Laptop juga tidak panas karena tidak menggumpal ya. Kalau kita pannya tidak seperti ini, biasanya itu si panasnya itu terus semakin panas. Jadi suhu di laptopnya itu sangat berbahaya sekali. Oke, seperti ini. Ini GPU-nya juga langsung turun drastis ya. Dari tadi bisa dilihat dari 60, dari 70-an. CPU-nya juga dari 70-an. Langsung drastis turun pas kita di off-kan game-nya. Ini menandakan bahwa bagus sekali ya dukungan pan ini. Kenapa suhunya tidak terlalu turun seperti ini ya? Biasanya 35, ini kalau saya pakai ini 35. Ini karena saya lagi recording sama streaming. Jadi tetap si prosesornya ini tetap berjalan si prosesornya ini ya. Loadnya itu tetap berjalan sehingga suhunya tidak turun. Makanya jika tidak digunakan seperti streaming seperti ini ya di OBS, ini akan turunnya 35-40-an maksimal 35-an. Oke. Untuk GPU-nya tidak terkuras ya, cuma 9-10% mungkin dari aplikasi ini OBS. Ya untuk GPU-nya juga 35-an biasanya, 35 ya 35-40-an. Itu maksimalnya kalau kita standby tanpa menggunakan aplikasi berat ya. Karena ini lagi streaming ya dan sekaligus recording ya. Jadi ya seperti ini. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih ya untuk ininya.